Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Kita berjumpa masih dalam suasana tahun yang baru dan sungguh senang saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Antonius Yuni Wimarto CM. Kita akan menyapa dahulu Romo Yuni. Romo, baru ketemu, saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Elsa, thank you. Natal juga yang lain. Gimana Romo di tahun yang baru ini, Romo? Baik, mengembirakan sekali. Senang, sehingga memang ini tahun yang penuh pengharapan ya. Tahun jubilium, tahun pengharapan. Tahun pengharapan. Iya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Yuni. Baik, para pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita sebelum mendengarkan bacaan dan merenungkannya, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta bersyukur atas hari ini kami boleh berhimpun kembali dalam semangat yang baru, di tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan. Kami bersyukur pula kami boleh hidup lagi di tahun baru ini, dan hadirlah bersama kami, tinggallah bersama kami dalam permenungan kitab suci, permenungan sabda-Mu. Semoga kami semua mampu memaknai sabda-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami bersama dengan saudara dan saudari kami, dengan sahabat Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta, dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Terima kasih ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini hari biasa sesudah penampakan Tuhan sebagai antifon pembuka. Allah telah mengutus putranya yang dilahirkan oleh seorang wanita agar kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, terima kasih bacaan Injilnya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dan sekarang Romo Yuni akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Ya, baik.
Makasih Elsa. Jumpa lagi di sesi ini ya. Ya. Juga para sahabat Oase Rohani Katolik, senang sekali ketemu lagi dengan saya, Romo Yuni. Dan walaupun terlambat, saya menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat Elsa dan teman-teman Oase Rohani Katolik. Dan semoga Natal yang hari terakhir ini ya, besok udah hari pembaptisan Tuhan, lalu setelah itu masa biasa. Ya. Tapi bagaimana kalau masih merayakan Natal? Boleh saja ya. Masih ada undangan ya. Perayaan Natal bersama, yang penting itu ialah semangatnya. Dan kebersamaannya. Iya, kebersamaannya, semangatnya. Lalu jangan lupa kita ini tema Natal tahun ini kan marilah kita pergi ke Bethlehem. Sekarang kita ke Bethlehem. Nah ini. Jadi marilah sebuah ajaan sekarang adalah ya sekarang ini. Here and now gitu ya, untuk pergi ke Bethlehem. Jadi kita ini menjadi Bethlehem yang baru ya, bagi sesama kita yang selalu memancarkan damai, memancarkan sukacita, dan pula menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan tahun baru ini pula juga selamat tahun baru, kita juga memasuki tahun jubileum ya, jubileum pengharapan. Berharap kita semua selalu hidup dalam pengharapan. Karena dari lubuk hati kita sendirilah kita semua harus berharap. Itulah tandanya orang Katolik, Elsa. Kita berharap supaya kita ini hidup secara baru bersama Tuhan Yesus yang adalah pintu. Nah, baik rekan-rekan sahabat rohani Katolik, bacaan pertama dari hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Efesus. Nah, Efesus itu memang kala itu ya, itu kondisinya memang ya berantakan, lalu banyak orang memuja berhala, banyak orang praktek-praktek perdukunan, guna-guna dan macam-macam itu, seperti itulah kala itu. Maka Rasul Yohanes kala itu menulis surat pastoral, jadi surat yang intinya itu memberikan ya pendampingan, bimbingan, pembinaan supaya orang itu selalu dekat dengan Allah. Nah ini. Jadi Allah itu Allah yang sangat baik kepada kita dari dahulu, sekarang, dan seterusnya. Allah itu baik kepada kita. Allah yang mengabulkan doa-doa kita dikala kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Nah ini. Jadi bukan menurut kehendakku ya. Jadi maka kalau kita berdoa Bapa Kami ada ungkapan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah ini. Jadi kita semua diingatkan bahwa kita harus selalu dekat dengan Allah Tuhan kita yang selalu berdoa. Berdoa berarti selalu memohon agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pula teman-teman sekalian, dalam keseharian kita ini juga diingatkan pula bahwa semua kejahatan adalah dosa. Nah ini. Namun ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang ringan ya, semacam itu, nanti bisa dibahas lagi. Maka dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Jadi ada kubu ya, kita ini berasal dari Allah. Kita sudah dibaptis ya, maka kita ini menjadi satu dengan Tuhan Allah. Nah, Allah yang telah menjadi manusia itu telah datang dan mengaruniakan kepada kita pengertian supaya kita selalu mengenal yang baik dan benar ya. Dan Dia adalah Allah yang benar, Allah yang kekal. Nah, para sahabat rohani Katolik ya. Lalu dikatakan dalam kalimat terakhir, waspadalah terhadap segala berhala. Nah ini. Apa itu berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan peran Tuhan.
Mestinya kita selalu berharap kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi ini diganti dengan yang lain. Diganti dengan misalkan kita suka hobi ya. Sekarang itu ada berhala baru ya namanya gadget. Gadget ya. Seringkali kita ini bingung, nggak bawa HP bingung, tapi Tuhan malah dilupakan. Ya, sering ini berhala baru. Atau juga mungkin kita ya gila jabatan. Wah, kalau nggak punya jabatan rasanya kayak apa lah. Uang atau prestasi atau macam-macam itu. Itulah yang lalu menjadi berhala-berhala baru di zaman modern ini. Nah, teman-teman, para pemirsa, kita semua juga diajak untuk menyadari ini. Bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan selama ini? Lalu, kalau tadi saya mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ya, ada dosa yang tidak. Ini begini. Pertama-tama ialah bahwa dosa itu pada akhirnya memang bisa berujung pada kematian, ya. Ada dosa yang tidak disengaja. Misalkan orang lupa, lupa berdoa, lupa bilang terima kasih, ya. Lalu kita juga tidak tahu. Ada dosa karena kebodohan yang dikuasai emosi. Tidak jarang kan kita kalau di jalan raya itu ada orang nyebrang, nyalip, lalu spontan kita omong kasar. Emosi spontan, nah ini. Ya. Ada pula dosa yang disadari. Nah ini, dimaui, sadar, tahu, dan mau, aku mau mencelakakan dia. Dia saingan beratku. Lalu mau dengan cara menyingkir. Nah, inilah dosa yang berat. Karena apa? Disadari, tahu, mau, bahwa saya mau mencelakakan orang itu. Nah, ini namanya dosa yang lalu kita berakibat diekskomunikasi. Apa itu ekskomunikasi? Ialah pengucilan. Nah, ini. Pengucilan itu berarti bukan lalu disingkirkan, dibuang, enggak. Tapi tetap ada pendampingan. Ya. Ada pembinaan, ada pengajaran, didengarkan, ya, diberi nasihat, didengarkan kenapa kok kamu seperti itu, ya. Lalu kita memberikan masukan-masukan, lalu akhirnya dia bisa sadar, lalu dia bertobat, lalu diampuni. Nah, menjadi berujung pada kematian kalau kita ini terang-terangan menolak Tuhan. Nah ini, menolak Tuhan Allah, merasa bahwa seolah-olah semua itu aku bisa. Aku bisa melakukan semua tanpa Tuhan. Tidak butuh Tuhan berarti. Nggak butuh Tuhan gitu ya. Nah itu lalu akhirnya orang jatuh pula dalam dosa-dosa itu. Nah, puji Tuhan bahwa dalam Gereja Katolik kita ini sudah menjadi orang Katolik lewat pembaptisan. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita ingat dalam lingkaran kita beruntung dalam Gereja Katolik ada sakramen tobat. Nah ini, maka teman-teman terkasih, ini tahun baru, tahun jubileum, kita ini juga mendapatkan rahmat pengampunan. Maka dapat digunakan untuk menerima sakramen tobat, supaya kita ini bisa dikuduskan kembali. Jadi kita ini memang sudah dikhususkan bagi Tuhan, Elsa dan para pemirsa. Jadi kita sudah dikhususkan bagi Tuhan, maka baik kalau kita selalu berupaya secara periodik, ya. Periodik itu ya sebulan sekali kah, atau 2 bulan sekali, mengadakan renungan, lalu ternyata ada dosa yang aku buat kali lalu. Datang kepada pastor, lalu minta pelayanan sakramen tobat. Nah itu. Lalu pula bahwa kita semua itu juga adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Maka dengan ditebus dengan darah Kristus itulah kita dikhususkan bagi Allah. Jadi kalau begitu teman-teman para pemirsa di tahun
jubileum ini kita semua diajak untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan, bertobat, dan beramal kasih, tanda pertobatan. Gitu Mbak Elsa ya. Baik, sangat lengkap apa yang sudah Romo sampaikan. Romo sedikit saya ingin menanggapi. Tadi Romo sempat berkata bahwa kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Allah sebenarnya tidak berdosa, tapi karena kita hidup di dunia dan dunia itu dikuasai oleh si jahat, maka kita jatuh dalam dosa. Nah, tadi sempat Romo menyinggung kejatuhan manusia dalam dosa dan itu kesempatannya melakukan sakramen taubat ya Romo ya. Berarti selama tahun 2025 ini kesempatan kita untuk sakramen taubat tidak hanya waktu pas sebelum Paskah atau sebelum Natal. Iya, betul ya. Disarankan boleh lebih dari itu ya Romo? Ya, bisa. Jadi gini, kita kan juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan indulgensi ya, rahmat itu semacam remisi ya kalau dalam bahasa sehari-hari. Nah, kita memperolehnya itu dengan cara ziarah ya. Ziarah ke 9 Porta Santa di paroki-paroki, sekaligus pula meminta pastor melayani sakramen tobat. Karena menyadari bahwa ternyata aku punya dosa yang tertimbun atau terlupakan, ternyata inilah yang membuat diriku tidak tenang. Maka baik kalau ini momen bagus untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan menerima sakramen tobat. Maka dengan demikian, maka setelah menyelesaikan penitensi itu, dosa kita diampuni, kita menjadi bersih kembali, dikhususkan bagi Tuhan. Gitu. Romo, ada juga yang pernah berkata sama saya, saya ngaku dosa tapi selalu dosa yang sama, jadi yang berulang. Misalkan dia berbohong, terus dia udah ngaku dosa, dapat sakramen pengakuan dosa, dapat ini kan, penitensi. Tapi entah dan next ini lagi, ya dia mengulangi itu lagi, dosa berbohongnya gitu. Nah, ini bagaimana ya Romo untuk supaya kita tidak selalu mengulangi berulang itu Romo? Ya, baik. Pertanyaan menarik sekali bahwa seringkali orang melakukan dosa-dosa yang sama, berbohong, menipu, dan sebagainya. Maka tetaplah diungkapkan, lalu disertai dengan niatan yang sungguh-sungguh. Bila perlu disertai dengan tanda, tanda yang kelihatan. Mulai sekarang saya tidak lagi berbohong, tidak lagi menipu pasangan saya, tidak lagi membohongi anak-anak. Disertai dengan tanda, tandanya macam-macam. Bisa melempar batu kerikil ke kolam ya, 3 kali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, atau juga dengan beramal kasih berbagi makanan. Nah ini, dengan berbagi makanan ini, maka aku bertobat. Nah, lalu ingat, oh ya aku sudah menandai itu. Nah ini, kalau teman sekalian jatuh lagi, tidak apa-apa, datang ke pastor paroki, pastor untuk minta sakramen tobat, pasti dilayani. Karena semua pastor itu baik semua, mewakili Kristus ya. Iya, baik. Terima kasih Romo. Amin. Kita sudah harus mengakhiri sesi pertama ini Romo. Kita jeda dahulu ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita sudah mendengarkan inspirasi dari bacaan pertama pada hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan tadi Romo Yuni sudah menyampaikan sangat lengkap dan jelas. Dan semoga kita semua sungguh termotivasi untuk bisa juga memperbaharui hidup kita. Untuk juga, ya itu tadi, untuk tidak mengulangi dosa yang sama, ataupun kita hidup lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Antonius Yuni Wimarto CM, dan saya Patricia Elsa. Pada hari ini, hari biasa sesudah penampakan Tuhan, dan kita sungguh bergembira. Tadi pada sesi pertama, Romo sudah menyampaikan
inspirasi dari bacaan pertama. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil. Injil hari ini menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Romo, bisakah memberikan kabar baik Injil pada hari ini, Romo? Ya, makasih Elsa. Para pemirsa Wassalam Katolik dimanapun Anda berada, kini kita masih berada di masa Natal ya, hari terakhir. Namun saya mengingatkan bahwa minggu lalu, hari Minggu kan adalah hari raya Epifani. Ditandai dengan hadirnya 3 orang majus, 3 raja yang mewakili para raja, para pemimpin. Yang kala itu mendapatkan tanda yang luar biasa, yaitu bintang. Jadi para majus ini mempelajari perbintangan. Wah, bintang ini bintang istimewa. Ini pasti ada seorang raja yang dilahirkan. Lalu mereka penasaran, rame-rame lalu pergi mengamati, mengikuti arah perjalanan bintang itu. Sampai di Yerusalem, bintang itu lalu menghilang. Lalu dia datang ke istana Raja Herodes kala itu bertanya, di mana letak bayi raja, bayi yang dilahirkan ini, barusan dilahirkan ini? Herodes kaget, bukan main. Memanggil ahli Taurat, para imam, ditanya, apakah betul bahwa sang raja itu dilahirkan? Oh betul. Di mana? Di Efrata, di Bethlehem. Wah, gelisah dia. Wah, dia kan merasa tersaing itu. Lalu dia memberitahu pada raja-raja ini, para majus, tolong diamati. Aku nanti udah ketemu, beritahu ya, sedetil-detilnya di mana posisinya persis. Aku juga mau datang untuk bersujud dan menyembah raja baru ini. Lalu dia lalu dipesan pada raja itu, lalu para raja tadi pergi sampai di Bethlehem. Di sanalah bintang itu berhenti. Di sanalah mereka melihat bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Kemudian lalu dia sujud dan menyembah, lalu mempersembahkan harta milik mereka. Emas, mur, ya, kemudian juga kemenyan. Persembahan, jadi memberikan hadiah pada Yesus. Dinasihati dalam mimpi untuk pergi lewat jalan lain. Ternyata ini tahu, ternyata Herodes ini sukanya memang itulah raja ya. Rating kanan, belok kiri. Rating kiri, belok kanan. Jadi ternyata sekarang ini banyak, ternyata itu sudah ada zaman Herodes seperti itu. Sekarang kalau ada pimpinan-pimpinan ya seperti itulah. Banyak pemimpin pejabat itu ya rating kanan, belok kiri. Rating kiri, belok kanan, di mana-mana ada. Dari itu 3 raja tadi lalu pergi lewat jalan lain. Nah, Elsa, inilah yang kita rayakan ya. Lalu kita semua diingatkan bahwa dengan penampakan ini, what next kita setelah kita merayakan perayaan Epifani ini, kita diajak untuk melakukan sesuatu, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan pemberian-pemberian kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Ya, potensi kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Nah, kala itu dikisahkan dalam Injil bahwa ketika Yesus sudah mulai dewasa, kan dia juga masih famili dengan Yohanes. Lalu Yesus kala itu tuh bersama murid-muridnya pergi ke Yudea. Di sana mengajar, berkatekese, dan juga membaptis. Nah, lalu terlihat oleh orang lain murid-muridnya Yohanes. Loh, Yohanes kan juga membaptis. Ini gimana nih? Kok muridmu, kok kita membaptis, dia kan juga membaptis. Ini gimana nih ya? Ada semacam dua kelompok ya, murid Yesus yang membaptis, ya murid Yohanes juga membaptis. Ini gimana? Apa responnya Yohanes kala itu? Dia mengatakan bahwa dialah yang kutunjukkan. Jadi memang lalu Yohanes kala itu
mengatakan bahwa memang aku bukan Mesias, tapi aku mendahului, merintis jalan untuk Dia yang akan datang. Nah ini. Lalu aku diutus untuk mendahuluinya, merintis jalan baginya. Dan Yohanes itu memang selain sahabat Yesus, tapi juga ada hubungan famili kan. Maria itu adalah saudara sepupu Elizabeth. Nah, itu mereka itu memang ya sebayalah. Hanya selisih berapa bulan ya? Hanya tiga atau enggak sampai setahun deh. Jadi unda-undi semacam itulah. Nah, lalu Yohanes lalu itu menyiapkan jalan bagi Yesus. Maka Yohanes tidak pernah marah. Memang inilah aku datang untuk menyiapkan jalan bagi Dia. Nah, lalu dia mengatakan ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Nah, apa arti ungkapan ini? Pak Yohanes ini adalah tokoh yang lurus hati. Dia bukan orang yang reteng kiri belok kanan atau reteng belok kiri, tapi dia lurus hati. Dia jujur dengan tulus mengakui aku bukan Mesias. Ya. Aku merintis jalan bagi Dia yang akan datang itu. Maka kita pun juga selain kita ini juga diajak untuk menjadi seperti Yohanes, ya, yang jujur, lurus hatinya. Kita juga pula diajak oleh gereja mengenalkan Yesus kepada setiap orang. Ya. Apa yang dikenalkan? Ya, pengajarannya, tindakannya, kasihnya, pengampunannya, perhatiannya kepada orang yang miskin, yang menderita, yang ya tersesat ya. Maka kita diajak untuk mengenalkan Yesus dengan cara menunjukkan apa yang dikerjakan Yesus itu. Maka dari itu teman-teman terkasih, Anda dan saya juga diajak untuk selalu dekat pada Yesus. Nah ini, kepada Yesus, kemudian juga meluangkan ruang dan waktu untuk bersama Yesus. Nah ini kaitan dengan yang pertama tadi, bacaan pertama tadi untuk berdoa ya. Berdoa tinggal bersama Yesus. Orang harus ada ruang dan waktu untuk Tuhan dalam doa dan juga sekaligus pula melakukan apa yang dikerjakan Yesus untuk orang-orang dan sahabat-sahabat Yesus. Gitu. Nah lalu kita juga diingatkan pula memang ada bahaya yang terus mengancam. Karena apa? Kita ini walaupun sudah menjadi milik Tuhan Yesus, kita ada di dunia. Ya. Masih banyak ya berinteraksi dengan banyak hal ya, banyak lapisan aliran-aliran. Maka perlu kita itu berwaspada terus-menerus. Kita selalu diingatkan untuk mengenalkan Yesus kepada setiap orang. Gitu, Elsa. Ya, Romo. Dan berarti kalau kita baca ini ingin menggambarkan kita diajak, diundang untuk juga mau mewartakan tentang Yesus itu sendiri, betul, seperti Yohanes ya, Romo ya. Banyak sekarang pewartaan penginjilan Romo. Ya, betul. Apakah kita harus meneladani sosok Yohanes yang rendah hati, tulus, tidak ambisius, jujur, seperti itu ya, Romo? Ya, betul ya. Jadi gini, memang teman-teman sekalian, kita ini memang perlu selalu dekat dengan Tuhan ya. Selalu mencoba berintrospeksi, ya, merenungkan bagaimanakah perjalanan kesetiaan kita sebagai murid-murid Yesus. Tidak jarang kita ini terobsesi oleh ambisi-ambisi ya. Ambisi jabatan, ambisi posisi, ketenaran dan sebagainya itu kita diingatkan untuk bisa meneladani baik Yohanes ataupun Yesus yang juga rendah hati ya, dan pula mengutamakan kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah ya? Kita semua diajak untuk selalu bisa pertama-tama mampu bersyukur. Bahwa semua yang kita alami ini adalah semua pemberian Tuhan, mampu bersyukur.
Kedua, juga orang perlu pula menghindari dosa. Nah ini, maka memang perlunya waktu hening, mendengarkan suara Tuhan itu memang untuk bisa membedakan. Oh ternyata jalanku ini udah benar. Oh ini salah, kemarin saya suka marah-marah. Oh ternyata nggak benar itu. Nah maka perlu orang mendengarkan suara Allah itu dalam keheningan. Lalu yang berikutnya lah selalu beramal kasih. Nah, jadi bersyukur, menghindari dosa, beramal kasih, dan ada waktu untuk Tuhan. Jadi tidak hanya kalau ada butuh Tuhan baru doa, kalau nggak butuh Tuhan, sorry ya, nah gitu ya. Dan selalu ada waktu untuk Tuhan, ruang dan waktu, baik dalam keadaan apapun juga jangan lupa untuk selalu ada waktu untuk Tuhan, berdoa, dan juga jangan lupa membaca Injil. Nah ini supaya dekat dengan Tuhan. Membaca firman itu satu hal sih Romo. Ya, baiknya. Karena pertama orang merasa saya kalau baca firman saya bingung, nggak ngerti gitu katanya. Alasan ya Romo. Alasannya. Iya. Begini loh, para pemirsa berusaha untuk membaca Injil tiap hari. Kalau nggak ngerti, baca lagi. Baca lagi terus sampai ngerti. Nah itu. Sehingga akhirnya kita ini terus-menerus berada dalam lingkaran keselamatan, lingkaran rahmat Tuhan, dan kita bisa terhindar dari dosa-dosa itu. Ya, amin. Gitu. Semoga kita semua bisa menjalaninya ya Romo ya. Okay. Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk waktu, kesempatan, dan juga renungan yang sudah Romo berikan kepada acara Oase Rohani Katolik, kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik. Dan kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Yuni. Ya, baik. Para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita bersama-sama menutup sesi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas ruang dan waktu yang telah kami manfaatkan bersama untuk berbincang-bincang dan merenungkan sabda-Mu. Semoga permenungan ini membawa manfaat bagi kami untuk memperbaiki mutu iman kami dengan memulai pertobatan dari diri kami dan berbagi berkat bagi sesama kami yang menderita, yang sakit dan berkekurangan. Semoga di tahun jubileum ini, kami semua, terutama rekan-rekan yang membantu terselenggaranya acara Oase Rohani Katolik ini, dengan baik juga keberkati dengan kesehatan jiwa dan raga, dan kami semua senantiasa gembira, selalu mewartakan sukacita. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dengan permenungan Oase Rohani Katolik ini, kita semua dan keluarga dan orang-orang kita doakan pada saat ini diberkati oleh Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Yuni CM. Pamit undur diri, kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain, dan semoga kita selalu menyadari bahwa Tuhan selalu berserta kita dan pertolongannya itu begitu ajaib dalam hidup kita. Sampai jumpa. Dadah.